Oke, saya atas nama Arnold Poluan. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan. Semoga channel ini lebih sukses ke depannya. Bye. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arnold Poluan. Di video kali ini adalah video keempat KKN saya dengan tema analisa potensi daerah di masa COVID-19. Untuk lebih lengkapnya jangan skip ya, ditonton terus. Oke, langsung saja. Untuk saat ini saya melakukan kegiatan KKN di Desa Tepin Indah kilometer 106, tepatnya di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, di Kecamatan Bengalon. Desa Tepin Indah sendiri adalah desa pemekaran dari Desa Tepian Langsat. Dan pada tahun 2003, Tepian Indah ditetapkan sebagai desa transmigrasi, dan pada tahun 2008 ditetapkan sebagai desa definitif. Untuk luas wilayah desa ini sendiri pun kurang lebih 1.700 km persegi dengan jumlah penduduk 640 KK, yaitu setara dengan 4.000 jiwa. Untuk desa ini sendiri pun mengalami perubahan drastis selama adanya masa pandemi COVID-19 ini ya, yaitu terutama dari segi sosial, yaitu adanya penurunan dari jual beli, karena desa ini sendiri pun fokusnya di pertanian sawit dan sayuran ya. Dan menurut fakta yang saya amati sendiri, di desa ini sendiri pun terdampak adanya virus COVID-19, dan bagaimanapun virus ini juga cepat sekali cara penyebarannya dan dapat kita cegah dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, dengan menjaga pola hidup sehat kita, intinya bersih dari bakteri apapun. Warga desa Tepin Indah juga melakukan kegiatan sosial seperti membuat alat cuci tangan dimanapun, yaitu seperti di tempat ibadah, di sekolah, di area pasar atau di daerah warung ya. Dan tidak itu saja, banyak sih himbauan yang ada di desa Tepin Indah sendiri ya. Untuk masalah COVID, di desa ini sendiri pun tidak ada gus COVID, karena mereka tidak mempunyai posko sendiri, karena kemungkinan besar tidak adanya tamu-tamu dari luar daerah, karena desa ini sendiri pun sebagian besar masyarakatnya bisa dibilang 90% adalah petani. Jadi tidak mungkin ada masyarakat yang keluar daerah. Jika ada pun itu dikarantina sendiri, karantina pribadi di rumah ya. Masyarakat di Sastam sendiri pun potensinya yaitu pertanian, petani sayur, petani kelapa sawit, dan lain-lain. Untuk masalah COVID sendiri pun, desa ini pun menanganinya dengan tanggap, dengan cepat, karena adanya himbauan dari kepala desa dan pemerintah. Jadi untuk desa sendiri pun lebih penjagaannya lebih pribadi dari diri sendiri, karena tidak mungkin jika kita sendiri mau dari mana lagi, karena pencegahan ini kita lakukan dengan diri sendiri, tidak mungkin dengan orang lain. Jadi dengan itu kita selalu menjaga kebersihan, menggunakan masker, atau lebih tepatnya melakukan kegiatan apapun tidak boleh terlalu ramai. Jadi di sini pun kegiatan pasar sudah tidak ada, kecuali new normal ada, tapi tidak seperti biasa, agak menyusut. Jadi penghasilan penjual sayur itu agak menurun ya, karena bisa dibilang penjual sayur itu jika lama dijual, buahnya atau sayurnya itu bisa busuk karena kelamaan dijual ya. Mungkin itu saja sih dari desa ini sendiri. Namun untuk masalah masyarakat desa Tepin itu siapa atau tidaknya itu harus menghadapi COVID ini sendiri, karena tidak dapat dicegah, karena kemungkinan besar bisa saja ada keluarga atau tamu dari luar daerah yang kita tidak tahu kan riwayatnya bagaimana. Desa ini juga tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada ya, seperti biasanya dengan mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, lebih tepatnya menggunakan masker. Tapi saya lihat jauh desa ini terkena virus COVID, karena ya dari situ, karena bisa dibilang desa ini agak sepi karena penduduknya
kebanyakan di kebun sawit atau di kebun sayuran yang lain, jadi jarang bertatap muka atau bersosialisasi. Begitupun di tempat kegiatan ibadah seperti masjid atau gereja, yang lebih tepatnya di masjid. Di masjid itu sendiri biasanya yaitu seperti di Masjid Ali Kesan, yang depannya kan SD 011 Bengalon. Nah itu seperti biasanya di jam sholat zuhur itu ramai. Sekarang bisa dihitung 1 atau 2 3 orang aja yang bisa jamaah di situ, karena ada himbauan dari pemerintah untuk adanya PSBB. Jadi masjid ini pun sepi sekali. Begitupun tempat sekolah, guru pun mengadakan sistem online atau daring dengan jarak jauh, yaitu melalui Zoom atau WhatsApp. Saya juga terkagum dengan siswa-siswa yang ada di sana, yaitu mereka tetap semangat menjalani adanya COVID-19 ini dengan cara online. Ya mungkin sebagian besar orang tua tidak ada yang siap menggunakan ini, tapi bagaimanapun kita harus siap karena menyangkut masa depan anak. Ada sebagian orang tua yang tidak memiliki HP Android yang canggih, jadi sebagian ada yang bisa menumpang orang lain untuk mengisi tugasnya atau minjem HP temannya, karena jaringan sana juga bisa dibilang susah. Ada jaringan pun di tempat tertentu, tidak di semua tempat ada. Jadi ya begitu, dengan cara tidak langsung atau tidak dengan hari-hari, di sana pun jika mencari sinyal agak susah. Apalagi karena penurunan drastis tentang ketahanan sayur atau pangannya di sana, jadi untuk membeli paket sendiri pun agak susah karena wifi belum ada, atau yang lain-lain akses lainnya dengan paket sendiri, tidak untuk yang lain-lain ya. Untuk masalah ketahanan pangan sendiri pun di desa ini agak susah untuk mencarinya, karena kembali ke itu tadi, sebagian besar masyarakatnya 90% adalah petani sawit dan sayuran. Jadi apapun yang mereka tanam itu bisa dimakan sendiri, jadi tidak susah untuk mencarinya. Begitupun dengan yang lain-lainnya, seperti yang usaha sembako, usaha bengkel motor atau yang lain itu agak susah, karena orang di sana bisa dibilang lebih banyak karyawan yang kerja di perkebunan kelapa sawit. Jadi orang yang kerja di perkebunan kelapa sawit itu tidak bisa keluar dari perusahaannya, jadi bisa dibatasi. Jadi orang yang memiliki usaha sembako atau bengkel atau usaha-usaha lain swasta lainnya agak susah, karena yang diharapkan itu dari buruh pabrik kelapa sawit atau buruh perusahaan kelapa sawit, karena itu potensinya di sana. Begitupun juga dikatakan oleh beliau kepala desa sendiri, Pak Atim, yaitu semuanya serba terbatas. Begitupun dengan akses-akses lainnya, yaitu terutama dengan jaringan juga agak susah. Masalah jalan juga, jalannya agak rusak, jadi semuanya lebih terbatasnya. Semoga virus COVID ini cepat berlalu agar semuanya bisa kembali seperti normal, dan masyarakat di sini pun lebih mudah lagi untuk mencari nafkah, atau lebih mudah lagi menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan masalah makan tersendiri itu pun ada harga kenaikan tersendiri ya, yang kita tidak tahu karena adanya batasan-batasan dari luar yang memasuki daerah tertentu. Itu kenaikan sembako ada kenaikan sedikit, jadi bagaimanapun walaupun 1000-2000 itu lebih terasa di harga masyarakat. Jadi masyarakat sana pun lebih merasa ada pelonjakan harga atau semuanya serba terbatas lah, intinya begitu. Jadi untuk ini masyarakat di sini pun juga meminta agar semuanya lebih kembali normal dan semuanya cepat berlalu biar aktivitasnya berjalan seperti biasa kembali. Oke, untuk video pertama saya banyak yang berkomentar seperti sifatnya membangun, mengkritik, atau memberi saran. Seperti yang kita lihat sendiri di gambar di samping, ada yang berkomentar seperti semoga sukses, mantap jiwa, sukses selalu, atau tingkatkan semoga sukses buat KKN-nya. Ada yang berkomentar mantap, ada yang berkomentar mantul ya, jadi banyak yang berkomentar seperti itu. Lalu untuk video kedua saya itu juga banyak yang berkomentar seperti itu, yang bisa kita lihat sendiri seperti gambar di samping. Juga untuk video kedua ada yang mengucapkan atau berbicara
berkomentar seperti semangat, mudah-mudahan menjadi anak yang bisa dibanggakan, atau mantap, semangat, atau ada lagi yang ini lebih konyolnya, semangat anak muda, semoga berjalan lebih semoga KKN berjalan lancar dan tetap lanjut. Intinya di video 1 dan kedua saya itu sifatnya membangun semua dan memberi semangat semua ya. Tapi beda dengan video yang ketiga. Di sini ada teman berkomentar seperti bagus tapi wawancaranya kepanjangan, kalau boleh singkat dan jelas aja supaya penonton nggak bosan nonton videonya. Ya untuk yang berkomentar terima kasih ya, mungkin ini bisa jadi motivasi buat saya dan bisa saya rubah sedikit-sedikit. Untuk yang lain juga ada tapi sifatnya memberi semangat semua. Ada juga yang mengejek seperti ini, mantap videonya tapi dosanya jangan kebalik begitu, takut kena kaki, ya macam-macam videonya. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berkomentar atau yang sudah subscribe, like, atau komen. Semoga kedepannya lebih baik lagi untuk channel ini. Oke, saya atas nama Arnon Voluan, terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan. Semoga channel ini lebih sukses kedepannya. Bye.